Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini ya Tuhan, Engkau masih mempercayakan hidup bagi kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini Tuhan, di tahun yang baru, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap umat-Mu Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang masih setia akan Engkau ya Aba. Di tahun 2022 ini Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Hidup kami adalah kesempatan untuk kami melayani-Mu, Tuhan. Kami percaya firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami boleh hidup sampai hari ini untuk kami lebih lagi melayani-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Shalom, 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 shalom semuanya. GBI God Zone, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Masih belum terlambat ya, masih minggu kedua ini bukan, di bulan Januari. Jadi saya beserta dengan keluarga dan juga jemaat lokal di GBI Rock Citra Raya menyampaikan selamat tahun baru sekali lagi 2022 untuk GBI God Zone dan juga Bapak Gembala dan juga seluruh pekerja yang ada. Biarkan di tahun ini kita mengalami pelipat gandaan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar di tahun ini. Amin, 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 amin. Haleluya. Baik, kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami bisa beribadah. Kami tahu bahwa di tahun ini Engkau tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu akan terus terjadi di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami. Dan kami percaya ada kuasa-Mu ketika firman Tuhan diberitakan ya Tuhan. Dan hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu akan menuntun, firman-Mu akan menguatkan, firman-Mu akan menegur, firman-Mu juga akan membimbing kami untuk kami terus ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan juga setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Santoha Tatang yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani di awal tahun loh ya. Ini minggu kedua di awal tahun saya masih bisa melayani umat Tuhan yang ada di GBI God Zone. Sekali lagi terima kasih banyak. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara suka sebuah tema khotbah, saya akan memberi tema khotbah pada saat ini yaitu boom. Haleluya. Apa temanya? Boom. Ya, kenapa saya memberi tema boom buat GBI God Zone? Karena saya berdoa dan saya tentunya mendorong setiap umat Tuhan untuk tahun ini kita boleh mengalami ledakan-ledakan rohani di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara, pastikan engkau mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh fokus dan catat setiap kebenaran firman Tuhan, setiap pesan-pesan yang kau dapatkan. Amin. Nah, saya ambil dari Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Dan mereka, siapakah mereka ini? Termasuk kita, saya dan Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Dan mereka mengalahkan dia. Siapakah dia? Setan dan antek-anteknya. Oke? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Tentunya yang harus kita ledakkan itu adalah kerajaan iblis dan juga antek-anteknya. Kenapa saya berkata ini di awal tahun? Karena saya mau mengatakan kepada setiap umat Tuhan bahwa iblis itu masih terus bekerja sampai sekarang. Dia nggak pernah berhenti, dia nggak pernah melakukan genjatan senjata. Nehi, kagak pernah kali, gitu ya. Nggak pernah. Dia masih terus berperang, dia masih terus menggunakan strategi-strateginya yang licik itu untuk apa? Untuk menjatuhkan sebanyak-banyaknya anak-anak Tuhan, untuk menjatuhkan sebanyak-banyaknya para hamba-hamba Tuhan, penginjil, nabi, guru, apalagi rasul. Semua orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah sasarannya iblis
Untuk itu saya mau mengajak GBI God Zone, mari di awal tahun ini kita mau boom kerajaan kegelapan. Ya, kita hancurkan dia. Kita nggak boleh kompromi sama mereka. Kita nggak boleh kompromi sama dosa, itu sudah pasti. Tapi yang saya juga mau katakan, kita tidak boleh kompromi sama kuasa kegelapan. Ya, jangan beri dia nafas, jangan beri dia ruang, jangan beri dia kesempatan untuk bermain-main dan menghancurkan kehidupan kita secara perlahan-lahan. Karena apa? Ketika kita kasih kesempatan sama dia, ya, sama setan dan antek-anteknya itu, waktu kita memberi kesempatan, ya, dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk apa? Membuat kita hancur lebur. Dan akhirnya kita mengalami penyesalan. Untuk itu di awal tahun ini, saya mau terus mengingatkan setiap umat Tuhan, waspadalah. Bahwa peperangan kita melawan kerajaan kegelapan itu masih terus harus kita kerjakan. Ya. Untuk itu persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Untuk itu minta tuntunan Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya percaya begini, setiap orang benarnya Tuhan pasti akan mendapatkan perlindungan. Dan saya mau katakan, setiap orang percaya diberi Tuhan kuasa. Oke. Semua orang percaya diberi kuasa, bukan cuma pendeta yang dikasih kuasa. Engkau sebagai umat Tuhan pun, kita ini diberi kuasa untuk apa? Untuk menghancurkan iblis. Itu dia. Makanya itu, kalau ada apa-apa jangan cepat-cepat lari ke para full timer, ya, ke gembala, ataupun mungkin ke gembala komsel, ya. Semua kita ini diurapi, diberi Tuhan kuasa. Jadi setiap kita bisa masuk dalam peperangan itu. Amin. Nah, saya mau mengingatkan kepada setiap umat Tuhan bahwa setan dan antek-anteknya itu betul-betul licik dan haus akan kemenangan. Bahkan mereka suka melihat anak-anak Tuhan hancur dan dipermalukan. Mereka suka. Setiap kali ada anak Tuhan yang hancur, setiap kali ada anak Tuhan yang mengalami dipermalukan, ya, mereka berpesta pora, yeay. Itulah mereka. Karena mereka tuh licik betul-betul. Mereka haus akan kemenangan. Ya, makanya itu dia menggunakan segala cara. Termasuk dia menggunakan cara apa? Menipu. Ya, iblis itu hanya bisa menipu, dan menipu. Dia sudah tidak berkuasa lagi atas kita orang percaya, itu pasti. Tetapi dia masih bisa kasih tipuan-tipuan sama kita. Tinggal tergantung kita tertipu atau tidak, gitu aja. Kalau kuasa iblis sudah dihancurkan oleh Yesus. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia mengambil kunci maut. Iblis sudah gak berkuasa lagi atas umat manusia. Tapi iblis masih bisa menipu. Iblis masih bisa mengintimidasi. Tetapi dia sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Bedanya di situ. Tetapi bahayanya, seringkali tipuannya iblis, intimidasinya iblis itu masih manjur. Kok bisa? Ya masih manjur. Buktinya banyak anak-anak Tuhan yang berguguran. Buktinya banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Berarti tipuan iblis, intimidasi iblis masih manjur. Itulah yang harus kita waspadai. Amin. Ya. Makanya itu firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa iblis itu adalah bapaknya para penipu atau pendusta. Perhatikan ya, iblis itu bapaknya para penipu dan pendusta. Haleluya. Makanya itu anak-anak Tuhan, kita tidak boleh jadi penipu, kita tidak boleh jadi pendusta, atau kita nggak boleh jadi pembohong. Karena apa? Firman Tuhan udah jelas bilang iblis itu bapaknya penipu.
Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Munya itu kecil ya, berarti iblis. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis, memang tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Perhatikan, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tuh. Ini strateginya iblis. Dia itu menipu dan menipu. Dan tipuannya iblis itu masih manjur. Makanya sampai firman Tuhan melabeli iblis dengan apa? Dia bapaknya pendusta, bapaknya pembohong. Aduh, ini loh yang berbahaya. Hari-hari ini, di awal tahun ini, saya mau mengajak setiap umat Tuhan, jangan biarkan iblis menipu engkau. Yes, jangan biarkan iblis mengintimidasi engkau. Segala sesuatunya memang sedang tidak menentu. Ya, saya harus akui itu. Kita sudah happy-happy, bahkan saya mendengar pemerintah sudah merencanakan tahun ini rencananya akan ada endemi. Tetapi tiba-tiba di akhir tahun ya kita ada varian apa? Omikron. Ya. Akhirnya apa? Waduh, Bapak Presiden kita yang kita kasihi kembali memperpanjang masa pandemi. Tentunya itu saya percaya untuk kepentingan masyarakat juga. Tetapi ya mau saya katakan bahwa memang situasi tidak menentu. Situasi ini susah memang. Pengusaha nggak bisa buat planning, nggak bisa buat apa-apa, sulit juga. Mau investasi takut juga. Kita ya para pekerja, orang-orang yang kerja kantoran juga kita serba salah juga. Gereja juga serba salah juga, bikin planning juga nggak bisa juga. Tetapi saya mau katakan, secara planning manusia kita tidak bisa bikin, tetapi jangan biarkan iblis menipu kita. Loh, kok bisa Pak? Iya, iblis masih bisa menipu kita loh. Kok bisa? Iya, karena kita nggak bisa bikin planning, akhirnya dia menipu kita dengan cara apa? Dia menipu kita dengan cara untuk kita mulai bergantung dengan cara ataupun kekuatan kita sendiri. Itu tipuan iblis. Kita memang tidak bisa membuat planning, kita nggak bisa membuat perencanaan, ya beberapa mungkin bisa, tapi banyak yang belum bisa. Tetapi bukan berarti kemudian kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Makanya di jemaat lokal di GBI Rock Citra Raya, saya pesan kepada mereka di awal tahun ini bahwa yang harus mereka lakukan adalah apa? Tetap terus maju. Kenapa saya katakan kepada jemaat Tuhan di Rock Citra Raya untuk tetap terus maju? Karena saya tidak mau mereka diintimidasi, saya tidak mau mereka ditipu oleh iblis. Karena iblis itu memang penipu, bapaknya segala pendusta. Itulah dia. Ya, itulah dia. Kita memang tidak bisa memplanning pekerjaan kita. Tetapi saya mau katakan, planningnya kerajaan Allah buat setiap kita pasti akan terjadi, yaitu apa? Tuhan memberikan kepada setiap kita masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan membebaskan kita. Haleluya. Itulah planningnya Tuhan buat kita. Makanya itu di awal tahun saya katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di GBI God Zone, saya harus katakan, ayo. Jangan biarkan iblis menipu kita. Kita harus boom kerajaan iblis dan seluruh antek-anteknya. Untuk itu ada beberapa hal
untuk kita bisa menghancurkan iblis dan antek-anteknya. Ingat ya, pertama, Filipi 2 ayatnya yang ke-10. Untuk kita menghancurkan iblis dengan segala antek-anteknya. Filipi 2 ayat ke-10 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Untuk kita bisa membum iblis dan antek-anteknya, kita harus memperkatakan nama Yesus. Nama di atas segala nama itu. Haleluya. Firman Tuhan sudah jelas berkata, supaya dalam nama Yesus segala kuasa yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di mana lagi, yang ada di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut, tunduk di bawah nama Yesus. Haleluya. Makanya itu di awal tahun ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ayo jangan malu memperkatakan nama Yesus. Jangan takut memperkatakan nama Yesus. Karena saya mau katakan, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang penuh kasih, nama yang sungguh-sungguh akan menyatakan kuasanya itu dalam kehidupan kita, yaitu nama siapa? Nama Yesus. Ya. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Makanya itu, boom, pekerjaan iblis dengan cara apa? Nama Yesus. Ya. Ya. Perkatakan nama Yesus. Seringkali kita memperkatakan nama Yesus kalau lagi kepepet, kalau lagi terdesak, kita memperkatakan nama Yesus. Padahal seharusnya setiap pagi perkatakan nama Yesus. Pak, setiap pagi saya berdoa. Good. Tetapi pertanyaannya, di dalam engkau berdoa itu, apakah engkau sudah mengucapkan nama Yesus di dalam doamu? Karena ada banyak orang percaya mereka terjebak dalam sebuah rutinitas. Saat teduh pagi hari mereka cuma berdoa saja. Mereka cuma menyampaikan doa mereka kepada Tuhan tanpa mereka menyebutkan nama Yesus. Ini yang berbahaya. Nah, kenapa mereka sampai lupa atau tidak menyebutkan nama Yesus? Ya karena itu tadi, iblis menipu. Sudahlah, toh Tuhan tahu hatimu. Nah itu loh. Itu loh pekerjaannya iblis itu seperti itu. Makanya itu setiap hari ketika engkau berdoa, sebutkan nama Yesus. Setiap hari ketika engkau sudah berdoa sekalipun, di dalam engkau mau memulai aktivitasmu, engkau mengendarai mobil, engkau mengetik, ya, engkau bekerja, engkau dagang, waktu engkau mau melakukan pekerjaanmu, sebutkan dalam hatimu nama Yesus. Nama Yesus. Yesus tolong saya. Yesus tuntun saya. Yesus mampukan saya. Itu sebutkan. Sebutkan. Kita ini seringkali merasa biasa sama nama Yesus. Itulah strateginya iblis. Nama Yesus itu nama yang powerful, men. Keren. TOP, BGT lagi kalau boleh saya bilang. Iya, nggak ada nama seperti namanya Yesus. Namanya Thomas tuh nggak ada apa-apanya. Namanya hamba-hamba Tuhan yang keren-keren itu juga nggak ada apa-apanya. Ya, nama Yesus ada apa-apanya. Karena apa? Karena namanya adalah nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 19 berkata, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Yes, untuk kita membum kerajaan kegelapan. Yang kedua yang harus kita perkatakan adalah apa?
darah anak domba. Siapakah anak domba itu? Dialah nama di atas segala nama tadi. Tetapi kita juga harus berkata darah Yesus. Saya mau katakan, setiap serangan iblis yang datang kepada kita, waktu kita mengucapkan darah Yesus, maka semua serangan itu pasti akan terpatahkan, pasti akan mental, wes bablas angin. Kenapa? Karena darah Yesus itu darah yang suci, darah yang mahal, darah yang tak bercacat celah. Iblis jelas tahu itu. Iblis jelas gak akan tahan. Karena apa? Karena dia penuh dengan kekotoran, dia penuh dengan kenajisan, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya itu ucapkan darah Yesus. Dan saya mau ingatkan, waktu engkau mengambil perjamuan kudus, jangan lakukan itu biasa-biasa. Hormati perjamuan kudus itu sungguh-sungguh. Imani sungguh-sungguh bahwa cawan yang kau angkat dan yang kau minum itu adalah darah anak domba. Yes. Dan Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11a tadi juga sudah berkata kepada setiap kita. Dan mereka mengalahkan setan, mengalahkan dia itu setan ya, oleh darah anak domba. Haleluya. Saya mau berkata, pelayanan pelepasan itu sangat penting. Dan waktu kita melayani pelepasan, kita sedang menghancurkan ikatan iblis kepada seseorang. Kita mengucapkan darah Yesus kepada orang yang terikat itu, maka saya mau katakan kuasanya akan dihancurkan. Ya. Waktu kita memulai sebuah usaha, waktu kita memasuki sebuah rumah, kita memeteraikan tempat itu dengan apa? Darah Yesus. Bahkan setiap kali saya melayani doa untuk sebuah rumah atau tempat usaha, saya oleskan minyak pengurapan itu di tanah di mana tempat rumah itu berada ataupun usaha itu berada. Saya oleskan itu minyak pengurapan dan saya katakan darah anak domba. Yes. Karena apa? Karena ada kuasa dalam darah anak domba. Ya. Maka itu jangan main-main Bapak Ibu Saudaraku. Nama Yesus dan darah anak domba ini adalah sebuah paket yang luar biasa. Kita bisa mengucapkan salah satu, tetapi kuasanya tetap sama. Haleluya. Yang berikutnya, yang ketiga, Mazmur 98 ayatnya yang pertama. Mazmur 98 ayat yang pertama. Haleluya. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Yang ketiga, untuk kita bisa membum iblis dan seluruh antek-anteknya adalah dengan apa? Nyanyian orang benarnya Tuhan. Pujian. Ada kuasa di dalam nyanyian kita. Haleluya. Makanya itu ya, kita ini loh harus suka memuji nama Tuhan. Pakai mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Jangan pakai mulut kita hanya untuk menyebarkan berita hoax. Jangan. Pakai mulut kita untuk bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, ada banyak ayat dalam firman Tuhan yang bisa saya pakai sebagai dasar landasan untuk poin yang ketiga ini. Tapi saya merasa cukup satu ayat ini saja. Kenapa? Karena dalam setiap peperangan, kita bisa melihat dalam perjanjian lama, setiap peperangan yang ditaruh sebagai kekuatan utama oleh orang Israel itu apa? Para imam Lewi yang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan.
Ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian. Wah, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Iya, ada kuasa. Yes. Makanya itu ya, saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ayo di mobil dengerinlah lagu-lagu pujian. Amin. Di kereta dengarlah lagu-lagu pujian pakai earphone. Di tempat usahamu denger lagu-lagu pujian. Pasang lagu-lagu pujian di tempat usahamu. Ayo. Ya, karena itu akan menjadi sebuah benteng. Itu juga akan menjadi sebuah hulu ledak yang akan meledakkan iblis dan antek-anteknya. Ada kuasa di dalam pujian umat Tuhan. Pak Pendeta, saya tidak bisa nyanyi, Pak. Enggak apa-apa, lu kagak bisa nyanyi juga kagak apa-apa kali. Di YouTube sudah ada, ya, atau di lagu-lagu CD, semua MP3 banyak sudah lah. Ya, platform-platform digital itu sudah banyak. Ayo perbanyaklah dengar lagu-lagu pujian. Ya, jangan dengerinnya lagu-lagu yang putus asa. Ya nasib. Udah dengarnya lagu-lagu yang begitu ya. Jatuh bangun aku, udah gitu-gitu jatuh. Ya, aduh sudahlah. Aduh, perbanyak kita dengar lagu-lagu pujian. Ada kuasa di dalam pujian. Katakan amin. Ya, jangan main-main. Puji dia. Saya mau katakan, waktu kita memuji nama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Wah, keren kan? Kita memuji Tuhan di tempat yang maha tinggi, tapi di bawah kuasa Tuhan bekerja. Wah, itu keren. Dan yang terakhir, yang keempat, Wahyu 12 ayat yang ke-11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan perhatikan, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Haleluya. Yang terakhir, kita bisa membum iblis dengan seluruh antek-anteknya. Dengan cara apa? Bersaksi. Haleluya. Ayo. Ya, definisi seorang saksi itu apa sih? Dia menceritakan sesuatu yang dia alami, sesuatu yang dia rasakan, sesuatu yang betul-betul terjadi dalam hidupnya. Maka orang-orang yang seperti itu masuk dalam kategori seorang saksi. Waktu kita bersaksi tentang nama Yesus, waktu kita bersaksi tentang apa yang kita alami kepada orang lain, akhirnya ketahuanlah strateginya iblis. Karena orang lain bisa tahu strateginya iblis, maka setiap strategi iblis bisa digagalkan dengan cara apa? Bersaksi. Ayo, jangan malu bersaksi. Kadang-kadang kita ayo bersaksi. Aduh jangan saya, Pak. Aduh saya nggak bisa ngomong, Pak. Aduh Pak, jangan saya, Pak. Aduh Pak, itu tipuannya iblis. Jelas firman Tuhan. Waktu kita bersaksi, kita mengalahkan iblis dan antek-antek. Ayo, tahun ini banyaklah bersaksi. Bersaksi tentang apa, Pak? Nama Yesus. Bersaksi tentang apa, Pak? Kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Bersaksi tentang apa, Pak? Kesalahan-kesalahan yang sudah engkau lakukan. Ya, dan engkau tahu itu salah, engkau sudah minta ampun. Saksikan itu kepada banyak orang supaya strateginya iblis itu berantakan. Kalau kita nggak mau bersaksi, waduh, iblis tuh senang dia, benar-benar senang. Mari saya berdoa, biarkan keempat strategi ataupun alat untuk menghancurkan iblis ini betul-betul kita pegang di awal tahun ini. Jangan jauhkan diri kita dari hal-hal yang rohani, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan di atas segala Tuhan yang ajaib, yang berkuasa itu akan menyatakan perkara besar di tahun 2022 ini. Mari berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai. Hamba serahkan setiap umat Tuhan yang ada hari ini, Tuhan. Biarkan mereka mengambil keputusan untuk mereka mempraktekkan firman, menghidupi firman.
Hamba berdoa biarkan di tahun 2022 lembaran yang baru Kau nyatakan. Hamba berdoa di tahun 2022 mereka mengambil sebuah tugas, mereka mengambil sebuah langkah yang akan membawa mereka berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, yang berusaha, yang sakit Kau sembuhkan, yang berusaha Kau berkati, yang bekerja Kau berkati, luputkan mereka daripada yang jahat ya Tuhan Yesus. Berkati GBI Gazon, berkati Tuhan Bapak Santoha Tatang dan seluruh keluarganya dan seluruh umat Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, perkenanan-Mu nyata, kasih karunia-Mu nyata atas umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu, dan engkau akan melihat bagaimana kuasa-Ku akan dinyatakan. Terus alamilah Tuhan, bukalah hatimu dan biarkan Tuhan beracara dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Engkau akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, kemenangan kepada kemenangan, kekudusan kepada kekudusan. Diberkatilah engkau demi nama Yesus Kristus. Haleluya, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati semuanya.